pada setiap Kamis sore jam 4 sampai jam 5 kita membaca kitab Bulughul Maram, kita terjemahkan dan kita syarah dengan bahasa Indonesia. Adapun hari Ahadnya kita baca dan kita syarah dengan bahasa Arab. Pada sore hari ini sebenarnya kita membaca Kitabul Jinayat, melanjutkan pertemuan yang kemarin, akan tetapi karena telah mendekati Idul Adha, maka alangkah baiknya kita pada sore hari ini membaca Babul Adhahi yang tertulis di dalam kitab Bulughul Maram. Pada kitab saya tertulis pada hadis nomor 1360. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah beliau yudhhi, biasanya berkurban, berudhiyah bikabsyaini, dengan dua kambing kibas, amlahaini yang amlah, akronaini yang bertanduk sempurna, wa yusammi, dan beliau membaca tasmiyah, wa yukabbir, dan beliau membaca takbir, wa yada'u, dan beliau meletakkan rijlahu, kaki beliau, ala sifahihima, pada lempengan keduanya, maksudnya adalah pada bagian samping leher keduanya. Wa fi lafdhin, dalam sebuah lafal yang lain, dzabahahuma, beliau itu menyembelih keduanya, biyadihi, dengan tangan beliau. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati atasnya, yaitu tentang kesahihannya. Wa fi lafdhin, dan dalam sebuah lafal yang lain, saminaini, dua kambing kibas yang gemuk. Wa li Abi Awanah fi sahihihi, diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab sahihnya, saminaini, dengan huruf fa ya. Saminaini, yang dua kambing yang harganya mahal. Bil musallathah, dengan huruf fa badal sin, sebagai ganti dari huruf sin. Wa fi lafdhin li Muslimin, lafalnya Imam Muslim, wa yaqul, dan beliau mengucapkan bismillah, dengan nama Allah, wallahu akbar, dan Allah maha besar. Hadis ini menunjukkan bahwasanya menyembelih kurban pada Idul Adha itu merupakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau biasa melakukannya karena di dalam hadis ini dikatakan kana yudhahi, artinya adalah beliau biasa berkurban. Dari mana kita tahu bahwasanya ini artinya biasa? Karena kaidah bahasa Arab, ketika ada kana yang berupa fi'il madhi, kemudian setelahnya ada fi'il mudhari', maka ini menunjukkan arti kebiasaan. Jadi termasuk kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berkurban Idul Adha. Karena itu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ketika beliau ditanya, wahai Ibnu Umar, apa hukumnya kurban Idul Adha? Wajib atau sunnah? Maka beliau mengatakan, dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun. Rasulullah beserta umat Islam semuanya berkurban. Ditanya lagi, apa hukumnya? Wajib atau sunnah? Beliau ulangi lagi, Rasulullah bersama umat Islam berkurban. Dia belum puas, bertanya lagi, hukumnya yang saya tanyakan, bukan yang lainnya. Maka Ibnu Umar marah ya. Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun. Aqalta? Kamu paham enggak? Rasulullah itu sudah menyembelih kurban, dan biasanya menyembelih kurban juga diikuti oleh kaum muslimin. Maka sebaiknya tidak usah dibahas apakah hukumnya wajib ataukah sunnahnya, akan tapi silahkan mengamalkannya. Ya nggak ada masalah kita membahas tentang hukumnya, tapi bukan untuk meremehkannya ya, tapi dalam rangka untuk mengetahui ilmunya secara detail saja. Adapun pelaksanaannya tetap kita usahakan semampu kita. Apabila ada uang, maka jangan berpelit-pelit untuk mengeluarkannya dalam rangka mengamalkan ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, bikabsyaini amlahaini. Rasulullah berkurban dengan dua kambing kibas yang berwarna amlah. Kata-kata amlah sengaja tidak saya terjemahkan karena memang ada perdebatan di antara para ulama apa itu arti amlah. Akan tapi yang paling rajih, yang paling kuat insya Allah, amlah itu artinya adalah kambing kibas yang warna putihnya lebih banyak daripada warna hitamnya. Jadi ada warna hitamnya tapi sedikit. Kemudian dari hadis ini sebagian ulama mengambil kesimpulan bahwasanya kurban untuk Idul Adha itu yang paling utama adalah kambing kibas. Lebih utama daripada kurban sapi, lebih utama daripada kurban unta dan yang lain-lainnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berkurban dengan dua kambing kibas, menunjukkan bahwa inilah yang paling utama sehingga beliau memilihnya. Andai ada yang lebih utama daripada ini, maka pasti akan memilih yang lainnya. Ini satu pendapat ya. Adapun pendapat yang lain mengatakan
bahwasanya kurban Idul Adha yang paling utama adalah yang paling banyak manfaatnya. Jadi mungkin kalau dagingnya sapi itu lebih banyak sehingga lebih banyak disedekahkannya kepada umat, maka itulah yang lebih afdal dan lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas di sana ada perbedaan pendapat di antara para ulama, akan tapi saya kira perbedaan ini tidak usah dijadikan sebagai sarana untuk saling berdebat antar umat Islam, akan tapi marilah kita berbuat apapun juga, apakah kambing gibas, apakah sapi, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah mengingatkan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kemudian pelajaran yang kedua, aqranaini. Kambing ini mempunyai dua tanduk yang sempurna, menunjukkan bahwasanya kurban itu semestinya seyogianya dipilih hewan yang paling sempurna. Andai dia itu nggak punya tanduk, tanduknya putus, memang sah untuk berkurban. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang tidak sah untuk berkurban itu adalah arba'un la yujzi. Hanya ada 4 macam cacat yang menyebabkan tidak sah. Nah, sementara tanduk yang terputus ini atau tanduk yang pecah ini tidak termasuk 4 yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Karena itu sebenarnya sah, akan tapi lebih utama untuk kita ambil yang paling sempurna. Kemudian wa yusammi wa yukabbir, menunjukkan bahwasanya orang yang menyembelih kurban itu hendaklah membaca Bismillah Allahu Akbar. Yusammi artinya adalah tasmiyah. Tasmiyah itu bukan basmalah. Harus dibedakan antara tasmiyah dengan basmalah. Kalau tasmiyah itu Bismillah, tapi kalau basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk berkurban itu yang dibaca adalah tasmiyah, bukan basmalah. Demikian juga sebelum makan, itu bukan basmalah, tapi tasmiyah. Maka sebelum makan, yang benar Bismillah, itu aja. Tidak ada Ar-Rahmanir-Rahim. Maka ada seorang kiai, kalau melihat muridnya membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum makan, maka ditegur ya. Ente itu mau ngapain? Mau baca Quran atau mau makan? Kalau mau baca Quran silakan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau makan nggak ada itu, adanya tasmiyah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang wajib dari dua ini, tasmiyah dan takbir, itu hanyalah tasmiyah saja. Adapun takbir ini hukumnya sunnah, sehingga seandainya seseorang bersengaja tidak bertakbir sebelum menyembelih kurban, maka kurbannya tetap sah. Adapun orang yang bersengaja tidak membaca tasmiyah, maka hewannya ini menjadi tidak halal. Orang muslim wajib untuk membaca tasmiyah apabila dia ingat. Apabila dia tidak ingat karena lupa tidak membaca tasmiyah, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sembelihannya tetap halal juga. Ya, meskipun di situ ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan kalau seorang muslim lupa tidak tasmiyah maka kurbannya haram. Ada yang mengatakan dimaafkan maka kurbannya halal. Tapi yang lebih rajih pendapat yang mengatakan halal alias dia dimaafkan karena lupanya itu. Adapun dalil-dalilnya insya Allah kita bahas pada hadis yang selanjutnya atau setelahnya. Baik, kemudian, monggo. Ngomong-ngomong dan meneruskan tentang yang menyembelih itu membaca Bismillah. Kira-kira setelah baca Bismillah, misalnya yang pemilik kurban ingin bahwa kurbannya ini atas nama dia dan keluarganya, itu kita ditambahkan setelah Bismillah boleh nggak tadi? Ya, itu disebutkan pada hadis setelahnya insya Allah. Maka akan kita bahas pada hadis setelahnya saja. Baiklah para pendengar yang dimanapun Anda berada, tetap bersama kami 88.5 Radio Suara Front, Radio Dakwah Penyatu Umat. Insya Allah setelah yang satu ini kami akan kembali bersama Anda dan tetap stay tune di 88.5 FM.